Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 5 dengan Project Anti-Mafia System, Land Registry, and Behavioral Detection. Nah, dalam kelompok ini ada saya Muhammad Mardika, kemudian ada Muhammad Zaki Maulana, dan ada Ibnu Zaki Fauzi. Oke, kita masuk ke bab satu pendahuluan latar belakang. Jadi permasalahan mafia tanah masih menjadi isu besar yang berdampak langsung pada masyarakat. Banyak kasus yang menunjukkan manipulasi data dan kepemilikan, pemalsuan dokumen hingga transaksi ilegal yang menyebabkan sengketa berkepanjangan. Sistem pertanahan yang masih bersifat konvensional memiliki beberapa kelemahan, yaitu data yang dapat diubah, kurangnya transparansi riwayat kepemilikan, serta proses verifikasi yang lambat bergantung pada pihak tertentu. Dalam melihat dengan masalah itu, teknologi blockchain menawarkan solusi dengan konsep immutable ledger, yaitu pencatatan data yang tidak dapat diubah setelah tersimpan. Hal ini membuat seluruh riwayat transaksi menjadi transparan dan dapat ditelusuri dengan jelas. Selain itu, ini penggunaan smart contract memungkinkan proses validasi dan eksekusi transaksi dilakukan secara otomatis tanpa perlu intervensi manual. Nah, mengacu pada konsep sistem blockchain seperti pada proyek Wheels Chain, penggunaan smart contract dapat memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan dan tidak dapat dimanipulasi. Untuk meningkatkan keamanan, sistem ini dikombinasikan dengan AI yang berfungsi sebagai deteksi perilaku transaksi. Jadi sistem ini mencatat tidak hanya mencatat data tapi juga menganalisis pola aktivitas. Oleh karena itu dikembangkan anti-surveillance system, yaitu sistem registrasi tanah berbasis blockchain yang dilengkapi dengan fitur deteksi perilaku untuk menciptakan ekosistem tanahan. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem pencatatan kepemilikan tanah yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi, mengurangi risiko penipuan dan praktik mafia tanah, optimisasi proses transaksi melalui smart contract, mendeteksi aktivitas mencurigakan menggunakan analisis pola transaksi, dan meningkatkan kepercayaan dalam sistem pelanahan. Nah, batasan masalahnya agar pengembangan sistem lebih terarah, terdapat beberapa batasan masalah itu. Sistem hanya mencakup registrasi dan proses kepemilikan tanah. AI digunakan untuk sebagai prediksi skor. Sistem masih dalam bentuk prototipe, tidak membahas aspek hukum secara mendalam, fokus pada implementasi berbasis Ethereum. Kemudian software dan hardware yang digunakan yaitu ada Ethereum, blockchain platformnya, Solidity dan OpenZeppelin smart contract development-nya menggunakan RC721 representasi aset tanah sebagai NFT, Node.js sebagai backend, React.js frontend, hardware testing dan development, MetaMask wallet, dan VS Code. Hardware itu laptop dengan RAM 8 GB, storage 256 GB, dan prosesor Intel i5. Baik, bab 2 di sini adalah perencanaan proyek dan perancangan solusi smart contract. Oke, di sini yang pertama ada perencanaan proyek. Nah, jadi dalam pengembangan anti mafia land system ini, perencanaan dilakukan secara bertahap agar sistem dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu kami mengidentifikasi skopnya terlebih dahulu, di mana di sini dibagi menjadi 3 poin, yaitu membangun sistem registrasi tanah berbasis blockchain, mengembangkan smart contract untuk validasi transaksi, dan mengintegrasikan AI untuk deteksi transaksi mencurigakan. Kemudian yang kedua ada identifikasi stakeholder, di mana pihak yang terlibat dalam sistem ini adalah pemilik tanah, notaris, pemerintah, sistem AI, dan tim developer. Oke, di sini ada timeline pengembangan project. Jadi di sini kami baru merencanakan eh, tahapan pengerjaan proyeknya secara kasar, yang mana yang dibagi menjadi 6 step. Yang pertama itu analisis kebutuhan sistem, kemudian perancangan arsitektur, pengembangan smart contract, integrasi AI risk scoring, pengembangan backend dan frontend, kemudian ada testing dan evaluasi. Nah, kemudian arsitektur sistemnya ada 4, yaitu blockchain layer untuk menyimpan data kepemilikan tanah secara permanen, kemudian ada smart contract layer untuk mengatur logika transaksi dan validasi, kemudian ada AI detection layer untuk menganalisis pola transaksi dan memberikan skor risiko, kemudian ada application layer untuk interface pengguna berbasis web. Nah, kemudian di sini ada perancangan smart contract-nya, di mana yang pertama itu ada struktur datanya. Di sini ada struct bernama len yang terdiri dari token ID, owner, metadata URI, last transfer time, and price. Kemudian di sini juga ada fungsi utamanya, di mana ada registrasi tanah yang untuk mendaftarkan tanah sebagai NFT menggunakan ERC 721. Kemudian ada function register land, terdapat address owner, string memory, metadata URI. Kemudian ada transfer kepemilikan untuk memindahkan kepemilikan tanah. Kemudian ada function transfer land. Kemudian ada validasi resiko untuk menentukan apakah transaksi aman atau tidak dengan function validate risk. Kemudian ada mekanisme dynamic risk scoring, di mana sistem AI akan menganalisis beberapa parameter. Yang pertama itu frekuensi transaksi dalam waktu singkat, perubahan harga tidak wajar, hubungan antar wallet, dan pola flipping aset. Kemudian kategori resikonya itu ada 3, ada low, medium, dan high. Di mana low, transaksi itu langsung disetujui. Kemudian medium itu membutuhkan verifikasi tambahan. Kemudian yang high, transaksi itu dibekukan secara sementara. Kemudian ada mekanisme smart contract-nya, di mana
Jika risiko rendah otomatis approve, risiko sedang menunggu persetujuan tambahan, dan risiko tinggi itu transaksi ditolak atau dibekukan. Dan untuk keamanan sistem sendiri ada menggunakan Open Zeppelin untuk keamanan smart contract, kemudian ada mencegah serangan retrensi, kemudian ada validasi ownership sebelum transaksi, dan penyimpanan data secara immutable di blockchain. Kemudian ini ada alur sistemnya di mana user mendaftarkan tanah sebagai NFT, kemudian user melakukan transaksi dan datanya dikirim ke AI untuk dianalisis. Kemudian AI memberikan score. Kemudian smart contract menentukan aksi apakah dia approve, butuh verifikasi tambahan, atau melakukan freeze transaksinya. Oke, sekarang lanjut ke bab 3 yaitu penutupnya dan di poin 3,1 itu ada conclusionnya. Jadi anti mafia lending system itu merupakan solusi berbasis blockchain yang dirancang untuk mengatasi permasalahan manipulasi data dan praktik mafia tanah melalui pendekatan teknologi yang lebih transparan dan juga aman. Dan juga dengan memanfaatkan blockchain sebagai sistem pencatatan yang bersifat immutable, seluruh riwayat kepemilikan tanah itu dapat disimpan secara permanen dan juga tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap data yang tersimpan. Selanjutnya ada selain itu ada integrasi artificial intelligence dalam bentuk behavioral detection memberikan kemampuan tambahan untuk menganalisis pola transaksi secara real time dan juga mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan adanya smart contract, sistem mampu secara otomatis mengambil tindakan berdasarkan tingkat risiko transaksi seperti menyetujui, menunda, atau membukakan proses transfer. Kombinasi teknologi ini menjadikan sistem lebih adaptif, efisien, dan juga sulit dimanipulasi. Lalu yang 3,2 ada penutupnya. Jadi pengembangan anti mafia dan sistem itu menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pertanahan yang lebih modern, transparan, dan juga terpercaya. Meskipun masih dalam tahap pengembangan proyek, sistem ini juga menunjukkan potensi besar untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas, terutama jika diintegrasikan dengan sistem resmi pemerintah. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi peningkatan akurasi AI, optimalisasi performa blockchain, maupun integrasi dengan teknologi lain seperti Oracle untuk data eksternal. Dan dengan pengembangan yang berkelanjutan, diharapkan solusi ini dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mengurangi praktik mafia tanah dan meningkatkan integrasi sistem pertanahan secara keseluruhan. Mungkin hanya segitu dari kami kelompok 5. Selebihnya kami minta maaf jika ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.